Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya, karena ini pertemuan pertama kita, maka saya wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak aruf. Oke, perkenalkan. Nama saya Ma'rifatul Kamalia, bisa dipanggil Bulia, alamat Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Saya kuliah di IAIN Tulungagung, jurusan Tadris Matematika. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini saya diberi kesempatan untuk belajar bersama adik-adik semua di pelajaran matematika. Harus tetap semangat ya adik-adik semua untuk selalu belajar di situasi apapun dan kondisi apapun. Tetap belajar, tetap berusaha dan mengulang-ulang usaha tersebut supaya kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ingat, ketika kita berusaha untuk mendekati cita-cita kita, tanpa kita sadari, cita-cita kita juga akan mendekatkan diri ke kita. Jadi, jangan lelah untuk terus berusaha, oke? Nah, di pertemuan kali ini saya akan menemani adik-adik semua untuk belajar matematika pada materi sifat-sifat operasi pada himpunan. Supaya kita lebih siap untuk menerima materi di pertemuan hari ini, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, yaitu yang pertama, cuci tangan. Tadi yang masih makan, tangannya masih banyak minyaknya, cuci tangan. Yang barusan nyapu, cuci tangan. Biar nanti ketika mencatat, bukunya bersih dan enak dilihat. Oke, yang kedua, buku catatan dan alat tulis. Dan yang ketiga adalah berdoa. Ini hal yang wajib kita persiapkan ya. Sebelum belajar kita harus berdoa. Nah, marilah kita awali belajar pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga ditambahkan ilmunya, diberi kefahaman, diberi kelancaran dalam belajar pada hari ini, dan manfaat barokah bagi kita semua. Liridho ilahi wa bisyafaati rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Oke, sebelum kita memasuki materi pada sifat-sifat operasi pada himpunan, maka mengingat kembali operasi pada himpunan. Ada beberapa operasi pada himpunan. Yang pertama yaitu irisan atau dapat ditulis A irisan B, yang artinya anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B. Kemudian ada gabungan. Gabungan dapat ditulis seperti berikut: A gabungan B, yang mana anggota himpunan A gabungan anggota himpunan B. Kemudian ada operasi komplement. Ini contohnya adalah himpunan A komplement, yang artinya himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta tetapi bukan anggota himpunan A. Kemudian yang terakhir, ada selisih atau dapat ditulis dengan A kurang B, yang artinya anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Oke, sudah ingat kan adik-adik? Nah, kalau sudah ingat berarti kita sudah siap untuk masuk ke materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat operasi pada himpunan. Nah, ini ada beberapa sifat. Ada 5 sifat operasi pada himpunan. Yang pertama, ada sifat identitas. Yang kedua, ada sifat idempoten. Yang ketiga, ada sifat komutatif. Yang keempat, sifat asosiatif. Dan yang kelima, sifat distributif. Langsung ini masuk sifat yang pertama, yaitu sifat identitas. Suatu himpunan memiliki sifat identitas apabila himpunan A atau suatu himpunan digabung dengan himpunan kosong
hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Dan suatu himpunan yang diiris dengan himpunan kosong, maka hasilnya himpunan kosong. Ini misalnya, ini contohnya ini. Himpunan A digabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya himpunan A, dan himpunan A irisan himpunan kosong, maka hasilnya himpunan kosong. Contoh, ini saya memiliki himpunan A adalah 1, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan B adalah bilangan ganjil yang menghabiskan 2. Yang habis dibagi 2. Tentukan A gabungan B dan A irisan B. Jadi, apakah A gabungan B ini nanti hasilnya himpunan A, dan A irisan B apakah nanti hasilnya himpunan kosong? Mari kita buktikan. Nih, silahkan dilihat diagram Venn-nya yang ada di atas. Nah, ini ada himpunan A. Himpunan A memiliki anggota 1, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan B adalah anggotanya himpunan kosong. Karena apa? Karena tidak ada bilangan ganjil yang bisa habis dibagi 2. Jawabannya, diketahui himpunan A adalah 1, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan B adalah himpunan kosong karena dia tidak memiliki anggota. Maka A gabungan B adalah hasilnya anggota 1, 3, 5, dan 7. Maka dapat ditulis juga A gabungan himpunan kosong karena himpunan B tidak memiliki anggota. Maka hasilnya himpunan A. Terbuktikan bahwa himpunan A gabungan himpunan kosong hasilnya himpunan A. Kemudian yang kedua, A irisan B sama dengan himpunan kosong. Kenapa kok himpunan kosong? Karena irisan kan terletak di sini, di tengah ini. Nah, ini kan tidak ada anggotanya, maka hasilnya himpunan kosong karena tidak ada anggota yang sama. Maka dapat ditulis seperti ini juga. A irisan himpunan kosong hasilnya himpunan kosong. Terbukti. Jadi, sifat identitas adalah himpunan yang digabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya himpunan itu sendiri, dan himpunan yang diiris dengan himpunan kosong, maka hasilnya himpunan kosong. Next. Sifat idempoten. Suatu himpunan dikatakan dengan sifat idempoten apabila, nih langsung masuk ke contoh aja ya, biar nanti bisa lebih paham. Misalkan Bulia mempunyai himpunan A dengan anggota 2, 4, 6. Kemudian sifat idempoten itu apabila himpunan A digabung dengan himpunan lain, maka hasilnya tetap 2, 4, 6. Dan apabila himpunan A diiris dengan himpunan lain, maka hasilnya juga 2, 4, 6. Jadi berapa? Jadi himpunan apa yang harus bergabung dan beriris dengan himpunan A? Maka hasilnya himpunan A itu sendiri. Jadi sifat idempoten adalah himpunan yang digabung dengan himpunan itu sendiri dan himpunan yang diiris dengan himpunan itu sendiri. Oke, next. Sifat komutatif. Suatu himpunan dikatakan sifat komutatif apabila A gabungan B sama dengan B gabungan A, dan A irisan B sama dengan B irisan A. Oke, langsung ke contoh soal. Nih, misal himpunan A memiliki anggota P, Q, R, dan himpunan B memiliki anggota S. Buktikan apakah A gabungan B sama dengan B gabungan A, dan A irisan B sama dengan B irisan A. Jawabnya, A gabungan B sama dengan PQRS. Jadi kita cari A gabungan B dulu. Oh, maaf. Kita cari A gabungan B dulu sama dengan PQRS. Kemudian baru kita cari B gabungan A. B gabungan A juga sama PQRS. Jadi terbuktikan
A gabungan B sama dengan B gabungan A. Ini sama. Ini sama. Kemudian selanjutnya yang A irisan B. A irisan B himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. Jadi A irisan B hasilnya himpunan kosong. Kemudian selanjutnya kita buktikan untuk yang B irisan A. B irisan A juga himpunan kosong. Sehingga A irisan B dan B irisan A sama-sama himpunan kosong. Jadi A irisan B sama dengan B irisan A, terbukti. Jadi terbukti bahwa A gabungan B sama dengan B gabung A dan A irisan B sama dengan B irisan A. Oke, selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Nah, suatu himpunan dikatakan sifat asosiatif yaitu jika dalam kurung seperti ini ya. P gabungan Q gabungan R sama dengan P gabungan Q gabungan R. Ini bedanya di kurung ya. Jadi kita operasikan yang kurungnya dulu. Kalau yang pertama ini itu kurungnya yang pertama kurungnya di depan, terus yang kedua kurungnya di belakang. Nah, kemudian yang irisan juga sama. P irisan Q irisan R sama dengan P irisan Q irisan R. Coba kita buktikan langsung ke contoh soal saja ya. Ini saya memiliki himpunan P yang anggotanya 1, 2, 3, 4, himpunan Q beranggotakan 3, 4, 5, 6, dan himpunan R beranggotakan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buktikan apakah P gabungan Q gabungan R sama dengan P gabungan Q gabungan R. Dan P irisan Q irisan R sama dengan P irisan Q irisan R. Mari kita buktikan. Oke, yang pertama kita buktikan yang gabungan terlebih dahulu. Maka kita cari P gabungan Q-nya terlebih dahulu yang di dalam kurung ini. Maka kita cari itu. Jadi P gabungan Q hasilnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini ya. Yang ini. Terus selanjutnya P gabungan Q selanjutnya kita mencari Q gabungan R-nya. Q gabungan R-nya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru kita mencari P gabungan Q gabungan R, hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita cari P gabungan Q gabungan R. Hasilnya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga terbukti bahwasannya P gabungan Q gabungan R sama dengan P gabungan Q gabungan R. Untuk selanjutnya kita akan membuktikan yang irisan. Nah, di sini ada dalam kurung himpunan P irisan himpunan Q irisan himpunan R sama dengan P himpunan P irisan himpunan Q himpunan irisan himpunan R. Nah, kita mencari P irisan Q-nya dulu. P irisan Q berarti kita cari anggota yang sama. Anggota yang sama di himpunan P dan himpunan Q yaitu 3 dan 4. Kemudian kita cari Q irisan R. Berarti kita mencari anggota himpunan yang sama di himpunan Q dan R. Yang sama adalah 3, 4, 5, dan 6. Maka baru kita masuk ke ini P irisan Q lalu diiris R. Jadi hasilnya 3 dan 4. Nih, jadi ini kan P irisan Q-nya 3 dan 4. Kemudian diiris lagi dengan R. Yang sama yang mana? 3 dan 4. Selanjutnya kita mencari P irisan Q irisan R. Kita lihat P irisan Q-nya tadi. Kita lihat Q irisan R-nya yang ada di dalam kurungnya ini, yaitu 3, 4, 5, 6.
Baru kita iris dengan himpunan P, yaitu ini. Jadi hasilnya anggota himpunan P yang sama dengan anggota himpunan Q irisan R adalah 3 dan 4. Jadi terbukti bahwa P irisan Q irisan R sama dengan P irisan Q irisan R. Oke, selanjutnya yaitu sifat distributif. Nah, suatu himpunan dikatakan bersifat distributif apabila himpunan P gabungan himpunan Q dalam kurung himpunan P gabung himpunan Q tutup kurung irisan R sama dengan buka kurung himpunan P anggut irisan himpunan Q tutup kurung gabung himpunan P irisan himpunan R. Dan yang selanjutnya P irisan Q gabung himpunan R sama dengan P gabung Q irisan P gabung R. Langsung saja ke contoh ya biar lebih jelas. Ini misal saya mempunyai himpunan P yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan Q yang anggotanya 3, 4, 5, 6. Dan himpunan R yang anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buktikan apakah P gabungan Q irisan R sama dengan P irisan R gabungan Q irisan R. Dan P irisan Q gabungan R sama dengan P gabungan R irisan Q gabungan R. Jawab. Oke, kita mencari P gabungan Q-nya terlebih dahulu. Jadi semua anggota P dan semua anggota Q. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita baru mencari P gabungan Q irisan R. Jadi, anggota himpunan P gabungan Q yang sama dengan anggota himpunan R. Nah, itu yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sama mana? 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya kita cari yang ruas kanan. Tadi kita membuktikan yang ruas kiri. Kita cari yang ruas kiri, kemudian sekarang kita cari yang ruas kanan. Oke, kita mencari P irisan R. Jadi, anggota himpunan P yang sama dengan anggota himpunan R, yaitu 3 dan 4. Kemudian kita mencari anggota himpunan Q yang sama dengan anggota himpunan R. Ada 3, 4, 5, 6. Kemudian, baru kita gabung. P irisan R gabung dengan Q irisan R. Jadi ini anggota ini digabung. Hasilnya 3, 4, 5, 6. Samakan. Nih, samakan 3, 4, 3, 4, 5, 6. Di sini juga 3, 4, 5, 6. Jadi terbukti bahwa P gabungan Q irisan R sama dengan P irisan R gabung Q irisan R. Terbukti. Kemudian selanjutnya yang bawah kita mencari yang ini. Kita mencari yang ruas kiri terlebih dahulu. Ada P irisan Q adalah 3,4. Jadi anggota himpunan P yang sama dengan anggota himpunan Q adalah 3 dan 4. Kemudian kita mencari P irisan Q gabungan R. Jadi anggotanya ini digabung dengan anggota himpunan R, yaitu hasilnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita mencari di ruas kanan. Di ruas kanannya yang ini. Nah, kita mencari P gabung R terlebih dahulu. Jadi anggota himpunan P digabung dengan anggota himpunan R. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita mencari anggota himpunan Q gabung anggota himpunan R. Hasilnya
3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita baru mencari P gabungan R irisan Q gabungan R. Jadi kita mencari irisan dari himpunan ini dengan ini. Yang sama yang mana? Yang sama adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama kan hasilnya? Jadi terbukti bahwa P irisan Q gabungan R sama dengan P gabungan R irisan Q gabungan R. Nah, itu tadi sifat-sifat operasi pada himpunan. Jadi, ada 5 sifat ya adik-adik. Pertama yaitu identitas, kedua yaitu idempoten, ketiga adalah komutatif, keempat adalah asosiatif, dan yang terakhir adalah distributif. Silahkan dipelajari lagi, nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, kurang jelas, bisa langsung bertanya di grup ataupun di e-learning, begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat dalam belajar. Akhir kata, sebelum saya tutup, apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.